Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Pak Adi akan membahas materi tentang persamaan reaksi kimia ya. Ini adalah persamaan reaksi kimia ini wajib nantinya kalian harus bisa pahami dan kuasai karena di materi berikutnya itu kita ngomong reaksi kimia ya. Nah, persamaan reaksi kimia adalah persamaan yang menunjukkan perubahan zat-zat yang terjadi selama reaksi kimia berlangsung. Nah, di mana zat-zat yang terletak di sebelah kiri tanda panah itu biasa disebut dengan reaksi atau reaktan dan zat-zat yang terletak di sebelah kanan tanda panah itu biasa kita sebut dengan hasil reaksi atau produk. Nah, perhatikan reaksi berikut ini. Nah, Pak Ade punya gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan air ya. Nah, yang ada di ruas kiri itu sebelum tanda panah. Ini berarti ada H2 sama O2 atau gas hidrogen dan gas oksigen. Ini ada di ruas kiri. Biasa kita sebut sebagai reaksi. Nah, reaksi sendiri itu nama lainnya adalah reaktan. Nah, sedangkan 2H2O itu ada di ruas kanan. Biasa disebut dengan hasil reaksi. Nah, hasil reaksi itu paling sering kita sebut sebagai produk ya. Sedangkan tanda panah ini kita bisa artikan menghasilkan reaksi atau menerjemahkan sebagai menghasilkan reaksi ya. Nah, kemudian perhatikan angka 2 di depan H2 ini. Kemudian O tidak ada angkanya, itu artinya adalah satu. Jadi angka satu nggak pernah dituliskan. Nah, kemudian ada 2 di H2O. Ini angka 2. Jadi angka 2, 1, 2 ini adalah menunjukkan koefisien reaksi. Nah, ini nilainya 2, 1, 2. Jadi yang 2 ini adalah ini, yang 1 ini adalah yang di sini, yang 2 ada di sini. Oke? Paham? Nah, kita lanjut. Nah, kemudian ada tanda G di sini ya, dalam kurung G, G, dan L ya. Ini artinya adalah menunjukkan wujud zat. Jadi H2 ini itu wujudnya adalah gas hidrogen. Sedangkan O2 ini menunjukkan gas oksigen. Nah, sedangkan H2O itu wujudnya liquid atau biasa disebut dengan cair. Nah, nanti di dalam reaksi kimia itu wujud zatnya kita akan sering menjumpai yang seperti ini. Nah, apabila ditulis huruf S, itu bacanya artinya solid. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya padatan. Nah, kemudian ada L, itu artinya liquid, artinya cairan. Kemudian ada G, yaitu gas. Ya. Yang terakhir adalah aki atau aqueous atau lari, artinya larutan. Ya. Nah, ini nanti wujud zat yang sering kita jumpai di dalam reaksi kimia. Biasanya ditulis dalam kurung seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, persamaan reaksi dikatakan setara apabila itu jumlah zat di ruas kiri atau reaktan sama dengan jumlah zat di ruas kanan atau produk. Nah, ini syarat utamanya. Persamaan reaksi dikatakan udah setara, ya ini. Ya, ruas kiri dan ruas kanan jumlah zatnya harus sama. Nah, perhatikan contoh reaksi ini. Ada gas hidrogen ditambahkan dengan oksigen menghasilkan air ya, H2O. Nah, yang di ruas kiri itu ada atom hidrogen dan atom oksigen. Nah, kalau atom hidrogennya tinggal dihitung aja banyaknya. 2 dikali 2. Jadi 2 yang di depan ini kalikan dengan 2 yang kecil ini. Yaitu ada 4. Sedangkan O itu ada 1 dikali 2. Jadi ada 2. Artinya di ruas kiri nanti itu atom hidrogennya sebanyak 4 dan O-nya itu sebanyak 2. Ya, paham ya? Nah, sedangkan yang di ruas kanan ini jumlahnya harus sama. Atom hidrogennya angka 2 di sini kalikan dengan angka 2 yang kecil ini. Jadi 2 dikali 2 yaitu 4. Atom hidrogennya ada 4. Sedangkan oksigen O di sini angka 2 di depan kalikan dengan O yang ada di
samping di sini karena nggak ditulis artinya 1. Jadi 2 dikali 1 yaitu 2. Sehingga di ruas kanan itu atom hidrogennya juga ada 4 dan O-nya ada 2. Nah, ini adalah reaksinya udah dikatakan setara atau udah benar. Oke. Nah, kemudian penyetaraan reaksi kimia itu dapat dilakukan yang pertama dengan cara matematik atau matematika, yang kedua caranya langsung. Nah, ini udah Pak Adi siapkan contoh soalnya, yaitu, nah, setarakan persamaan reaksi berikut ini. Yang pertama, ini soalnya, yaitu gas nitrogen N2 direaksikan dengan oksigen menghasilkan NO2. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah padatan aluminium direaksikan dengan oksigen menghasilkan Al2O3. Nah, yang keempat itu adalah gas asetilin atau etuna direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, yang keempat ini adalah padatan kalsium karbonat direaksikan dengan HCl menghasilkan kalsium klorida ditambah dengan karbon dioksida dan uap air. Nah, hari ini kita bahas 4 soal berikut ini ya. Yang pertama, Pak Adi akan gunakan cara matematika dahulu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di soal pertama kali ini Pak Adi akan menjelaskan dengan menggunakan cara matematika ya. Nomor 1 yaitu gas nitrogen direaksikan dengan oksigen menghasilkan gas NO2. Nah, ini biasanya Pak Adi akan duplikat dulu atau salin. Nah, yang di depan ini Pak Adi kasih angka A, kemudian ada N2 ditambahkan dengan B, depannya O2, dia akan menghasilkan C, ya. Kemudian ada NO2. Nah, tugas kita biar reaksinya ini setara, yaitu tugas kita adalah menentukan nilai A, B, dan C. Caranya gimana? Kita bikin model matematika. Nah, yang pertama, kita perhatikan dulu atom N, ya, yang di ruas kiri, ini, itu A-nya kita kalikan dengan 2 di sini. Jadi nanti dapatnya 2A. Nah, ini harus sama dengan N yang di ruas kanan. Karena N-nya di sini sendiri, 1 artinya kalikan dengan C. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. 2A sama dengan C. Nah, kemudian kita perhatikan atom O. Atom O di sini berarti kan ada ruas kiri ada B dikalikan 2 ya. Jadi ada 2B. Ini harus sama dengan yang di ruas kiri O-nya. 2 kalikan C ya. 2 yang di sini kalikan dengan C ini. Jadi ada 2C. Nah, karena sama-sama ada 2, berarti 2-nya Pak Adi coret. Ya. Biar nanti kita dapatkan lebih sederhana. Jadi B-nya sama dengan C. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, karena udah dapat persamaan matematikanya, persamaan 1 dan persamaan 2, nah berarti di sini Pak Adi bikin misal. Misalkan nilai A-nya itu sama dengan 1, ya. Apakah harus 1, Pak? Enggak, boleh, terserah kalian. Mau pakai angka 2, 3, 4, nah bebas ya. Cuma Pak Adi ngambil yang sederhana aja. Ambil angka 1. Sehingga nanti di persamaan itu, karena A-nya udah kita bikin misal ini adalah A-nya 1, ya. Dan kita pakai misal A-nya 1. Berarti pada persamaan 1, ya, ini kan ada rumus 2A sama dengan C. Ya.
A-nya adalah 1, berarti 2 dikali 1 sama dengan C. Berarti C-nya itu sama dengan 2. Nah, ini C-nya udah dapat. Nah, kemudian ke persamaan yang kedua. Ya, persamaan yang kedua itu adalah nilainya B sama dengan nilainya C. Nah, karena C-nya udah ketemu 2, berarti nilai B-nya juga ketemu 2. Oke? Berarti nilai A-nya itu adalah 1, B-nya adalah 2, C-nya sama dengan 2. Nah, angka ini boleh kita salin ke persamaan reaksi ini. Sehingga nanti kita dapatkan A-nya adalah 1 dikalikan dengan N2 ditambahkan 2 dikali O2 menghasilkan 2 dikalikan NO2 ya. Jadi ini adalah persamaannya. Nah, sekarang kita bisa cek yang di ruas kiri, kita cek atau kita hitung atom N-nya. Atom N itu sebanyak berapa? Nah, ini 1 dikali 2. Jadi N-nya ada 2. Kemudian kita cek lagi untuk atom O itu adalah 2 dikali 2, yaitu 4. Jadi ruas kiri itu atom N-nya ada 2, ruas kan atom O-nya ada 4. Jadi ruas kiri N-nya ada 2, atom O-nya ada 4. Nah, sekarang kita cek yang ruas kanan. Ini ya. Berarti atom N itu adalah 2 ini dikali dengan N di sini, 1. Jadi hasilnya 2. Kemudian atom O itu adalah 2 di sini kalikan 2 di bawah ada 4 ya. Berarti nanti persamaan ini udah boleh dikatakan setara. Ini ya, udah setara ya. Paham? Nah, kita lanjut ke berikutnya. Pada soal nomor 2, ini ada padatan aluminium direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan Al2O3. Nah, ini Al-nya ada 1, di sini ada 2. Nah, kita coba setarakan dengan cara matematika. Nah, langkahnya sama. Pak Adi bikin A, kemudian ada Al, ditambahkan dengan B. Nah, ditaruh di depannya O2. Nah, menghasilkan C. Ini ada di Al2O3 ya. Kita tentukan nilai A, B, dan C. Nah, kita bikin persamaan matematika untuk atom Al dan atom O. Nah, yang pertama untuk atom Al. Pada ruas kiri, itu Al-nya ada 1 dikalikan dengan A. Jadi nanti A ini sama dengan, nah ruas kanan Al-nya ada 2, kalikan C. Jadi 2C. Nah, ini adalah persamaan yang ke pertama ya, bukan yang kedua, yang pertama. Kita udah dapat. Nah, berikutnya ada atom O ya. Nah, atom O di sini B dikalikan 2, yaitu 2B sama dengan, nah C-nya ruas kanan, ini C dikalikan dengan O di sini 3, yaitu 3C. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, karena persamaan 1 dan persamaan 2 udah kita dapatkan model matematikanya, nah berarti Pak Hadi bikin misal lagi di sini. Ini ya, Pak Hadi bikin misal sama kayak nomor 1. Misalnya itu nilai A
sama dengan 1. Ya, ini misalnya. Nah, sehingga pada persamaan 1, ya, ini kan tadi rumusnya A sama dengan 2C persamaan 1. Karena A-nya adalah 1, berarti nanti A-nya kita ganti 1, 2 dikalikan C. Berarti C-nya, nah ini 2-nya kita pindah ruas. Jadi nilai C-nya itu sama dengan setengah. Ini persamaan yang pertama. Kemudian kita bikin persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua itu rumusnya apa? 2B ini sama dengan 3C. Ya, sama dengan 3C. Di mana C-nya adalah setengah. Jadi 2 dikalikan B sama dengan 3 dikalikan setengah. Jadi nanti 2B ini sama dengan 3/2. B-nya adalah 3/4. Ya. Nah, berarti nilai A-nya itu adalah 1. B-nya adalah 3/4. Sedangkan C-nya itu sama dengan setengah. Oke? Nah, kita bisa substitusikan ke persamaan ini. Sehingga nanti A-nya kita ganti 1 dikalikan dengan AL. Kemudian ditambahkan B-nya itu kita ganti 3/4 dikalikan O2. Nah, O-nya warnanya putih. Dikalikan dengan O2. Nah, ini menghasilkan C-nya adalah setengah. Dikalikan dengan AL2 O3. Ya. Nah, karena angkanya pecahan, biar gampang ngeceknya, kalian silahkan kalikan ruas kiri dan ruas kanan. Nih. Nah, ruas kiri, ruas kanannya, Pak Adi kalikan 4. Ya. Jadi ini dikalikan 4. Biar penyebutnya hilang semua. Jadi nanti Pak Adi dapat 4 AL ditambahkan 3 O2 menghasilkan 2 AL 2 O3 ya. Nah, ini reaksinya. Jadi 4 kali 1 ini 1 dikali 4 jadi 4 AL. 3/4 kali 4 jadi 3. Setengah kali 4 jadi 2 ya. Nah, baru seperti ini. Silakan cek ruas kanan atom AL-nya, ruas kiri atom AL-nya itu ada 4 ya. Kemudian atom O-nya ini ada 6. 3 kali 2. Nah, sekarang kita cek yang di ruas kanan. Atom AL-nya ada 4 juga. Yaitu 2 dikali 2 ya. Atom O-nya itu 2 dikali 3 ada 6 ya. Karena ruas kiri dan ruas kanan udah sama, berarti reaksinya udah setara. Nah, demikian caranya menentukan reaksinya udah setara atau belum. Ini reaksinya ya, yang udah setara. Paham? Lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini
langkahnya juga sama. Pak Adi siapkan dulu ada A dikalikan dengan C2 H2 ditambahkan B ya dikalikan dengan O2 menghasilkan C dikalikan dengan CO2 ditambahkan dengan D dikalikan dengan H. Nah, di sini ada atom, itu ada C, H, dan O. Berarti ada 3 atom. Berarti kita bikin persamaan matematikanya ada 3 juga. Yang pertama untuk atom C. Ya. Nah ini 2 dikalikan A, ruas kiri, 2A. Sama dengan ruas kanan, C-nya ada 1 kali C. C. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian untuk atom H. Nah ini hanya ada 2 dikalikan A. Jadi 2A sama dengan hanya 2D. Jadi ada 2 dikalikan D. Karena sama-sama ada 2, berarti Pak Adi coret 2-nya. Habis. Sehingga nanti yang tersisa adalah A itu sama dengan D. Nah ini persamaan yang kedua. Nah berikutnya kita bikin persamaan untuk atom O. Ya. Nah ruas kiri O-nya ada B kali 2. Berarti 2B sama dengan ruas kanan. Nah ini CO2 ada O, H2O ada O. Nah berarti langkahnya adalah C dikali 2, yaitu 2C, ditambahkan D kali 1. D. Nah ini adalah persamaan yang ketiga. Nah oke, persamaan udah dapat, berarti Pak Adi sekarang tinggal bikin misal. Kita misalkan nilai A-nya, nah Pak Adi pakai 2 aja. Ya, kalau tadi kan udah pakai 1, sekarang kita pakai 2. Nah, di 2 ini itu kan ada persamaan yang pertama. Itu kita cek di persamaan yang pertama, persamaan yang 1, ini ada rumus 2A itu sama dengan C. Jadi 2 dikali 2, A-nya kita ganti 2, sama dengan C. Berarti C-nya itu sama dengan 4 ya. A-nya kita ganti ini 2. Oke, C-nya udah ketemu 4. Nah, berikutnya kita masuk ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua itu punya rumus nilainya A itu sama dengan nilainya D. Karena A-nya itu tadi saya misalkan 2, berarti nilai D-nya juga 2. D-nya udah dapat, C-nya udah dapat. Tinggal kita nyari persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga, nah, Pak Adi taruh di bawah yang persamaan 3. Ini 2B sama dengan 2C ditambahkan dengan D. Ya. Jadi 2B sama dengan 2 dikali C-nya berapa? 4. Jadi 2 kali 4. Ditambahkan D-nya 2. Sehingga nanti 2B sama dengan 8 ditambah 2. Jadi 2B itu sama dengan 10 dan B-nya sama dengan 5 ya. Nah, udah ketemu? Nah, berarti kita substitusikan nilai A, B, C-nya itu udah jelas. Nilai A-nya itu udah ketemu 2 ya, Pak Adi pakai misal 2. Kemudian B-nya ketemu 5. C-nya itu udah ketemu 4. Sedangkan D udah ketemu ya, kita substitusikan. Jadi 2 dikalikan C2 H2 ditambahkan 5 dikalikan O2
Nah, ini menghasilkan 4 dikalikan CO2. CO2 tambahkan dengan 2 O2, H2O. Oke? Nah, kalau udah seperti ini, berarti kita tinggal cek ruas kiri, ya. Itu kita cek dulu atom C-nya ada berapa. 2 dikali 2, yaitu 4. Oke? Atom H-nya di ruas kiri, ini tinggal 2 kali 2, 4 juga. Kemudian atom O, ini adalah 5 kali 2, ada 10 ya. Ini yang di ruas kiri. Sekarang kita cek yang di ruas kanan ya. Atom C ini sama dengan, nah ini sama dengan 4 ya. Karena 4 kali 1. Nah, kemudian atom H 2 dikali 2 juga ketemu 4. Oke? Sekarang atom O yang di ruas kiri itu 4 dikali 2 yaitu 8 ditambahkan 2 dikali 1 yang ada di H2O. Ada 2. Berarti nilainya 10 ya. Karena atom CHO ruas kiri dan ruas kanan udah sama, berarti ini udah setara. Oke, ya. Jadi persamaannya yang benar nilainya adalah ini. Nah, oke. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Nah, pada soal nomor 4 ini ada penyetaraan reaksi padatan kalsium klorida dengan larutan HCl menghasilkan kalsium klorida dan CO2 dan H2O ya. Nah, kita perhatikan di sini ada unsur Ca, C, O, H, Cl. Nah, berarti nanti ada 4 atom yang kita siapkan untuk membuat ada 5 atom yang kita siapkan untuk membuat 5 persamaan matematika ya. Nah, terlebih dahulu Pak Adi bikin persamaan dulu. Seperti biasa, A dikalikan dengan ini koefisiennya kita kasih Ca tuh. Ini A, Ca, CO3 ditambahkan dengan B, kemudian ada HCl. Nah, menghasilkan C, ada CaCl2 ditambahkan dengan D, ada CO2 ditambahkan dengan E, itu ada H2O. Ya. Nah, ini adalah persamaan untuk menyetarakan reaksinya. Kita cari nilai A, B, C, D, E ya. Nah, langkah pertama kita perhatikan dulu atom Ca ya. Di sini Ca-nya ada 1, ruas kiri ada A. Berarti nanti A itu sama dengan ruas kanannya Ca-nya juga ada 1 dikalikan C. Nah, ini adalah persamaan 1. Oke. Kemudian kita cek ada atom C ya. Atom C di sini, C-nya ruas kiri ada 1 dikalikan A. Ruas kanan C-nya juga ada 1 dikalikan D. Nah, ini adalah persamaan yang kedua.
Berikutnya atom O. Pada atom O di sini ruas kiri O-nya ada 3. Berarti 3A itu sama dengan ruas kanannya 2 kali D. 2D ditambahkan E ya. Nah, ini adalah persamaan yang ketiga. Kemudian persamaan yang keempat kita perhatikan atom H. Hanya ada satu yaitu B. Yaitu hanya ada satu yaitu B, 1 kali B. Kemudian ruas kanan ada 2. Jadi 2E. Ini adalah persamaan yang keempat. Kemudian persamaan yang terakhir yaitu atom Cl ya. Cl-nya ada 1 yaitu B sama dengan di sini Cl-nya ada 2, 2C. Ya, ini adalah persamaan yang ke-5. Oke. Nah, untuk mengerjakannya kita bikin misal dulu. Kita misalkan nilainya A itu sama dengan 1 ya. Ini misal yang pertama. Berarti kita perhatikan di persamaan yang pertama itu adalah A sama dengan C. Karena A-nya 1 berarti nilai C-nya juga 1. Oke. Nah, kemudian persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua ini itu adalah A sama dengan D. Karena A-nya 1 berarti D-nya juga ketemu 1. Nah, berarti C-nya udah dapat, D-nya udah dapat. Nah, berarti kita ke persamaan yang ketiga. Ya. Ini ada 3A sama dengan 2D ditambahkan E. Ya. Berarti 3 dikali 1 sama dengan 2 dikali 1 ditambahkan E. Berarti 3 itu sama dengan 2 ditambah berapa? Biar ketemu 3. Berarti E-nya adalah 1. Nah, ini nilai E. Lanjut ke persamaan 4. Persamaan 4 itu adalah B ya sama dengan 2E. Nah, tadi E-nya udah ketahuan nilainya 1. Jadi nilai B-nya sama dengan 2 kali 1, yaitu 2. Nah, di persamaan terakhir, yang kelima, ini adalah B itu sama dengan 2 kalikan C. Ya. Oh, persamaan 5 nggak usah dicek. Karena B-nya udah ketemu 2. Nah, C-nya ketemu 1. Ya, berarti kan udah sama ini. Nah, karena udah sama, berarti kita tinggal masukkan ke persamaannya. Nah, ini Pak disalin dulu. Berarti nanti yang udah diketahui, itu nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 1, kemudian D-nya sama dengan 1, ya. E-nya sama dengan 1, ya. A-nya 1, ini A-nya 1. B-nya 2, ini B-nya 2. Kemudian C-nya 1, ini C-nya 1, D-nya 1 juga. Kemudian E-nya 1. Nah, berarti di persamaan ini dari A dikalikan CA CaCO3 ditambahkan dengan BHCl menghasilkan
CCl2, CCaCl2. Nah, ditambahkan dengan DCO2. Kemudian ditambahkan dengan H2O. Ya, ini persamaannya berarti nilai ABC-nya, nah Pak digeser dikit, berarti nanti A-nya diganti 1, B-nya ganti 2, C-nya ganti 1, D-nya ganti 1, E-nya diganti 1. Jadi nanti persamaannya adalah 1 dikalikan CaCO3 ditambahkan B-nya 2 dengan HCl menghasilkan C-nya 1 dikalikan CaCl2 ditambahkan D-nya 1 CO2 ditambahkan E-nya 1 H2O. Nah, sekarang kita tinggal cek yang di ruas kiri itu apakah atom Ca-nya ada berapa? Yaitu 1 ya. Kemudian atom C-nya juga ada 1 ini. Kemudian atom O itu ada 3. Kemudian atom H ini ada 2 dan yang terakhir atom Cl. Ini ada 2. Nah, ini yang posisi ruas kiri ya. Kita samakan dengan yang ruas kanan. Apakah sama? Yang pertama yaitu atom Ca itu ada 1. Ini Ca-nya. Kemudian atom C ini ada 1. Nah, ini C kali 1. Kemudian atom O itu ada, nah ini 1 dikali 2 yaitu 2 ditambahkan 1 kali 1, 1. Jadi sama dengan 3. Nah, yang berikutnya atom H. Atom H ini udah jelas 1 kali 2. Yaitu hanya 2. Atom Cl ini ada 2 juga. Ini Cl-nya ada 2 kali 1. Oke. Nah, berarti persamaan reaksi ini yang ini itu udah boleh kita katakan setara ya. Oke, demikian cara menyelesaikan persamaan reaksi menggunakan cara matematika. Nah, berikutnya adalah kita pakai cara langsung. Nah, pada cara langsung ini yang nomor 1, nah ini kita nggak perlu bikin persamaan 1, 2, 3. Kita hanya mengecek atom di ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Misalnya gini, nomor 1 ada N2 direaksikan dengan O2 menghasilkan NO2. Nah, di sini kita cek N-nya ada 2, di sini ada 1. Sedangkan O-nya 2, di sini juga ada 2. Nah, biar N-nya sama-sama 2, maka yang depan ini kita kasih angka 2. Ya. Sehingga nantinya 2 kali N1, ini N-nya udah 2, tinggal O-nya aja. O-nya 2 kali 2, ada 4. Nah, di sini O-nya ada 2. Nah, berarti depannya tinggal kasih 2 aja. Jadi N-nya di sini 1. Udah, reaksinya udah setara ya. N-nya 2, N-nya 2, ruas kiri kanan. O-nya ruas kiri ada 4, ruas kanan ada 4. Jadi udah selesai. Ya. Nah, berikutnya yang di
Al. Nomor 2, padatan Al dengan O2. Nah, di sini ada Al2 dengan O3 ya. Caranya gampang. Di sini Al-nya ada 2, maka di depan ini koefisiennya kita kasih 2 ya. Berarti ini 1 aja. Nah, kemudian O-nya ada 3. Nah, di sini O-nya ada 2. Berarti kamu bikinkan pecahan 3/2. Nah, ini udah katakan setara. Jadi Al-nya ruas kiri ada 2, ruas kanan ada 2. O-nya ruas kiri ada 3/2 kali 2, 3. Ini 1 kali 3, ruas kanan 3. Jadi udah setara. Atau ruas ini biar penyebutnya hilang 2, maka kamu kalikan 2. Jadi nanti Al-nya ada 4, Al ditambahkan 3/2 kali 2, 3 O2, dia akan menghasilkan 2 Al, 2 O3. Nah, ini Al-nya ada 4, ruas kiri, ruas kanan Al-nya ada 4, 2 kali 2. Ruas kanan O-nya ada 6, 3 kali 2. Nah, ruas kiri ya. Ruas kanannya O-nya juga 2 kali 3, ada 6. Oke? Lebih cepat kan? Nah, Pak Adi geser lagi ke soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3, nah kita perhatikan di sini C-nya ada 2, ruas kiri. Di sini ada 1. Kalian tinggal tambahkan aja 2. Ya. Hanya ada 2, ruas kiri hanya juga ada 2. Berarti tetap ini, nggak usah ditambahkan atau 1 aja. Nah, sekarang kita cek yang O. Ruas kiri O-nya ada 2, ruas kanan 2 kali 2, 4 ya. 1 kali 1, 1 ya. Berarti jumlah O-nya ada 5. Nah, berarti yang kiri ini kamu kasih 5/2. Nah, biar ini kan udah sama-sama 5 sebenarnya. Nah, biar pecahannya hilang, silahkan ini dikalikan 2. Jadi nanti 2C2H2 ditambahkan 5O2, dia akan menghasilkan 4CO2 ditambahkan 2H2O. Nah, C-nya ada 4, ruas kiri, ruas kanan ada 4. Hanya ada 4, ruas kiri, ruas kanan ada 4. Nah, O-nya ruas kiri ada 10, 5 kali 2. Nah, ruas kanannya 4 kali 2, 8. 2 kali 1, 2. Jadi 8 ditambah 2. Sama-sama 10. Oke? Lebih cepat kan? Nah, yang nomor 4 ini, perhatikan CA, ruas kiri ada 1, ruas kiri ada 1. Kemudian C-nya ruas kiri ada 1, ruas kanan ada 1 ya. O-nya ada 3, ruas kiri. Nah, yang di sini 2 ditambah 1, udah 3. Udah sama ya. Cuma di sini ruas kiri hanya ada 1, di sini ada 2. Kemudian CL-nya ada 2, ruas kanannya. Ruas kiri ada 1. Nah, biar H sama CL sama ruas kiri kanan, yang depan ini aja kasih 2. Udah setara ya. Berarti ininya 1, ini 1, ini 1, ini 1. Oke? Nah, demikian pembahasan untuk cara langsung pada penyetaraan reaksi kimia ya. Pak diingatkan, silakan share video ini jika dianggap bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe dan notifikasinya untuk mengikuti video-video terbaru dari penjelasan Pak Adi ya. Pak Adi akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.